Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, monggo sarangan mulai untuk kajian pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Puji dan syukur kehadirat Allah Rabbul Alamin, Allah Tuhan semesta alam, atas nikmat ingkang sampun dipun paringaken dumateng kula lan panjenengan ingkang kathah. Mugi-mugi kula lan panjenengan selalu pandai bersyukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kula panjenengan saged lajengaken talabul ilmi sesarengan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Mugi-mugi kula panjenengan selalu ditambahkan ilmu dan ditambahkan kepahaman. Dan yang diminta pertama kali oleh Nabi ketika berdoa di pagi hari adalah Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Nabi yang diminta pertama kali adalah ilmu, warizqan thayyiban, kemudian rezeki yang barokah, wa amalan mutaqabbalan, dan amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tiga hal yang diterima diminta oleh Rasulullah SAW, yaitu ilmu, kemudian rezeki yang berkah, dan amalan yang diterima. Hari ini, saat ini kita berkumpul, semoga Allah berikan ilmu yang bermanfaat, insya Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya dalam kajian pada malam hari ini akan memulai dari surat Al-Ghafir. Surat Al-Ghafir ayat yang ke-60. Mungkin jenengan sampun sering mendengar ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan Tuhanmu berfirman, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu, aku kabulkan doa bagimu. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina-hina. Jamaah yang dirahmati Allah, Allah memberikan petunjuk kepada kula lan panjenengan dengan firman-Nya, wa qala rabbukum, dan Tuhanmu telah berfirman. Ada dua hal di sini yang kula lan panjenengan harus laksanakan. Yang pertama, ud'uni, yaitu berdoa. Kemudian dilanjutkan astajib lakum. Allah pasti akan mengabulkan doa kita. Jadi Allah berfirman, mintalah kepadaku, berdoalah kepadaku, aku pasti akan mengabulkan. Kemudian ayatnya dilanjutkan, innal ladzina yastakbiruna
Sesungguhnya orang-orang yang sombong yang awal itu bicara tentang doa, kemudian dilanjutkan ayat tentang sombong. Sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau menyembahku akan masuk ke dalam neraka jahanam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, menawi kula panjenengan teliti, ayat ini berbicara tentang doa. Kemudian disambung dengan kalimat sombong. Sesungguhnya orang yang sombong yang tidak menyembahku. Ini satu isyarat yang luar biasa Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Lolang panjenengan sampun paham kok menawi wong salwangsul dipunaturaken bilih kula lan panjenengan gesang wonten alam donya. Kula lan panjenengan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada lain kecuali diciptakan untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Dan salah satu bentuk ibadah yang kadang-kadang dilalaikan oleh sebagian besar kaum muslimin adalah ibadah tentang doa. Apa doa? Jadi doa itu ruhul ibadah. Doa itu adalah inti dari ibadah. Dalam riwayat beberapa hadis dijelaskan seperti itu, bahwa doa itu adalah bentuk dari ibadah. Oleh karena itu Allah menyebutkan di ayat tadi, siapa yang tidak mau berdoa berarti dia tidak mau beribadah kepada Allah. Karena hakikat dari seluruh ibadah itu adalah berdoa. Hakikat dari seluruh ibadah itu doa. Dan doa itu artinya meminta, memohon, memanggil, menyeru, memohon pertolongan dan sebagainya. Maka seluruh ibadah yang kula panjenengan lakukan itu tujuannya pasti memanggil, menyeru, meminta, memohon pertolongan, Pak. Semuanya seperti itu. Maka sesungguhnya hakikat hidup ini adalah ketergantungan kula panjenengan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang beribadah pasti dia berdoa. Atau orang yang berdoa, insya Allah dia sudah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang tidak mau berdoa, dia menganggap bahwa dirinya tidak butuh sama Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Lolan panjenengan sampun hafal surat Al-Ikhlas ayat yang kedua. Bunyinya pun Allahus somad. Betul sak diurut nggih. Qul huwallahu ahad. Allahus somad. Allahus somad, seluruh alam semesta ini termasuk lolan panjenengan bergantung sama Allah. Tidak mungkin tidak bergantung sama Allah. Semuanya bergantung sama Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagai bentuk penghambaan kula lan panjenengan sedaya, itu bentuk dari penghambaan itu butuh kepada Rabb-Nya. Butuh kepada Rabb-Nya. Maka orang yang tidak pernah mengangkat kedua tangannya, dalam istilah lain berdoa, maka dia disebut innalladzina yastakbiruna. Mereka menyombongkan diri. Mereka sombong an ibadati dan tidak mau menyembah Allah. Orang yang tidak pernah berdoa, maka dia menyombongkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa dia sombong dan tidak mau berdoa, Pak? Karena dia merasa dirinya cukup. Sebagaimana disebutkan di dalam surat Al-Alaq, Lolan panjenengan yang surat pertama kali diturunkan oleh Allah. Di dalam surat Al-Alaq, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inna kalla innal insana layadgha ar-ra'ahu istaghna inna ila rabbika ruj'a ara'aital ladzi yanha. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sekali-kali tidak, sungguh manusia itu benar-benar melampaui batas. Istilahnya pun kurang ajar. Kenapa kok kurang ajar? Karena merasa dirinya cukup. Karena merasa dirinya cukup. Orang yang merasa dirinya cukup
pasti dia tidak membutuhkan orang lain. Maka dulu, zaman dahulu, kebanyakan orang-orang yang mengingkari Allah adalah orang-orang yang merasa dirinya cukup, mampu, Pak. Bisa mencukupi kebutuhannya, Pak. Bisa mencukupi kebutuhannya. Karena dia merasa cukup, maka dia tidak pernah berdoa. Dia tidak pernah meminta kepada Allah. Seolah-olah dia mampu mengatasi kehidupannya sendiri, Pak. Dia mampu mengatasi hal-hal yang sulit di dalam hidup ini. Dia merasa bahwa cukup, maka dia tidak membutuhkan Allah. Jangankan Allah, na'udzubillah, tetangga saja kadang-kadang tidak butuh, karena sudah merasa cukup. Maka muncul istilah yang ngapunten, egois, mementingkan dirinya sendiri. Sudah mampu segalanya, ngapunten, iso ngopo-ngopo bahasa Jawa ngoten. Maka tidak butuh. Tapi suatu saat ketika dia ditimpa satu musibah, baru dia mau minta tolong sama orang lain atau minta tolong sama Allah. Nah, ini keliru, Pak. Harusnya minta itu bukan pada saat butuh, tapi minta itu ketika kelolaan panjenengan setiap saat. Karena bentuk dari doa itu ibadah, Pak. Orang yang berdoa dikala kelolaan panjenengan berdoa karena memang butuh kepada Allah atau sebagai bentuk perintah Allah, sama berdoa ketika sedang dihadapi musibah, itu beda nilainya, Pak. Itu beda nih nilainya. Karena orang yang berdoa ketika mendapatkan musibah, dia baru menunggu mendapatkan kesusahan, baru dia ingat sama Allah. Berbeda orang yang selalu berdoa dan memohon kepada Allah setiap saat dan setiap hari. Karena kita berdoa itu tidak hanya ketika butuh. Maka dari itu doa itu lebih cenderung kepada penghambaan, Pak. Karena memang kita butuh kepada Allah SWT. Jadi tidak perlu menunggu datang kesulitan atau datang musibah. Orang-orang kafir ngoten niku, Pak. Nek lagi kepepet nembe menyebut asma Allah. Contohnya itu, Pak. Hidup berfoya-foya, hidup pun boten mengenal siapapun. Jangankan Allah, Pak, tetangga saja tidak kenal. Ning bareng terkena musibah gempa bumi, nyekel sapa sing disebut sinten, Pak? Tanggane, hartane napa Gusti Allah? Nyun sewu, enek lindu banter, Pak. Nyekel sapa sing disebut sinten? Allah, Pak. Nyekel saka utawi ujian deras angin banter, Pak. Nyekel saka sing digujer enggak mungkin, Pak. Sing disebut ning bojone mboten mungkin. Selingkuh ning disri ngoten. Mboten mungkin. Pasti yang disebut sinten? Allah. Lah nunggu musibah napa kula panjenengan ingat terus sama Allah. Lah nek nunggu musibah, Pak, pun terlambat, Pak. Ya. Kejadiannya sudah terjadi, Pak. Kalau kejadian sudah terjadi, niku mboten berdoa, Pak. Tapi nopo? Kalau sudah terjadi gempa bumi, terus jenengan mau, ya Allah, jangan Engkau berikan saya gempa bumi. Ngoten, Pak. Mau sudah terjadi. Kalau sudah terjadi berarti yang diminta apa? Innalladzina apa? Yang saya walanabluwannakum bisyai' minal khawf wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah. Kalau datang musibah yang diminta apa? Sabar, Pak. Ya Allah, kuatkan kesabaranku menerima cobaan ini karena sudah terjadi. Apakah menunggu terjadi bencana, Pak? Apakah menunggu terjadi sempit? Apakah menunggu terjadi musibah? Boten, Pak. Orang beriman boten seperti itu. Ulama ketika doa orang yang tidak menunggu musibah lebih baik dan lebih besar pahalanya dibanding orang yang menunggu musibah. Ya Allah, limpahkan perlindungan kepada hamba-Mu, ya Allah. Sungguh hamba-Mu lemah. Semoga Engkau melindungi, beri kesabaran. Kan gitu, Pak. Napa nunggu musibah dulu, baru kemudian datang, ya Allah, berilah saya kesabaran. Boleh, Pak, tapi tidak perlu menunggu musibah. Maka hakikat doa itu perintah. Hakikat doa itu adalah perintah Allah sebagai hamba yang bergantung kepada Tuhannya. Maka Allah menganjurkan kita untuk selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala
bahwa Allah itu adalah zat yang maha segala-galanya. Orang yang berdoa menunjukkan bahwa dia setiap saat, setiap hari butuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi saya misalnya ada tahu betul tahu moro gitu butuh betul kira-kira orang tahu moro gitu ujuk-ujuk moro mengungkapkan seluruh kebutuhannya. Kira-kira jenengan gitu. Nek jenengan kalau percaya sabar ya Pak. Ratau rene bisa ini duit 1 juta, betul Pak. Kok kenal dereng, omayu lali ngendi kan betul Pak. Jadi lolan panjenengan tidak menunggu apa? Berdoa itu tidak menunggu apa? Musibah atau kesulitan Pak. Karena perintah maka hakikat dari doa adalah penghambaan kepada Allah. Sebagai seorang hamba, kelolaan panjenengan tidak perlu atau menunggu datang sesuatu yang tidak nyaman atau tidak enak. Maka Rasulullah SAW menyampaikan dalam sebuah riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh salah satu riwayat Ibnu Majah. Beliau Rasulullah menyampaikan laisa syai'un akrama 'alallahi minad du'a. Tidak ada sesuatu yang lebih mulia bagi Allah melebihi doa. Tidak ada yang lebih mulia bagi Allah kecuali doa. Karena doa adalah permohonan. Doa adalah permintaan, memanggil, menyeru. Maka Nabi mengatakan doa uruhul ibadah. Doa adalah inti dari ibadah. Jangan kulolan panjenengan diciptakan untuk beribadah. Maka orang yang berdoa, maka dia sudah beribadah kepada Allah SWT. Cuma caranya ada yang beda-beda Pak. Yang ngapunten, bukankah sholat itu doa Pak? Gini betul. Sholat itu doa. Maka orang yang sibuk dengan ibadah Pak, tidak sempat berdoa, maka Allah bukan berarti tidak memberi kepada kita. Allah akan memberi kepada hambanya yang sibuk dengan ibadah, tapi dia sampai lalai berdoa. Lalai berdoa, sibuk ibadah. Ya. Orang sholat itu disebut doa, atau sholat itu termasuk doa, atau memanggil Allah. Orang haji juga begitu Pak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Memanggil Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang berdoa sungguh dia telah melakukan ibadah yang mulia. Maka betul firman Allah, orang yang tidak pernah berdoa, innalladzina yastakbiruna an ibadati. Orang yang tidak pernah berdoa berarti dia tidak pernah beribadah kepada Allah, dan dia termasuk orang yang sombong karena merasa dirinya cukup, merasa dirinya sudah mampu mengatasi dirinya semuanya sendiri. Oleh karena itulah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ampun kelolaan panjenengan melalaikan satu perintah ini, yaitu selalu berdoa kepada Allah SWT, termasuk di dalamnya ibadah dan termasuk di dalamnya berdoa itu sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man lam yas'a lillah ghadaballahu alaihi." Ya, Rasulullah SAW dengan memberikan nasihat kepada kulalan manusia, "Man lam yas'a lillah," barang siapa yang tidak meminta kepada Allah, maka Allah murka. Allah marah. Allah marah kepada orang yang tidak meminta kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang disebut walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah itu berbeda dengan makhluknya. Kalau makhluk semakin sering diminta Pak, marah lagi Pak. Ogur jaluk baik. Jangankan tetangga Pak, putrane jaluk menesu gur jajan naik, ngoten Pak. Tapi beda dengan Allah, walam yakul lahu kufuwan ahad Pak. Allah berbeda dengan makhluknya. Semakin diminta, Allah itu semakin senang Pak. Allah semakin senang. Maka Allah marah kalau hambanya tidak meminta kepadanya. Oleh karena itulah kelolaan panjenengan setiap saat, bahkan setiap waktu, setiap apapun yang kita kerjakan,
berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya Pak, bangun tidur, no Pak, doa, gitu. Doa ini pripun Pak? Kulolan panjenengan tangi niku mergone kulolan panjenengan sehat atau mergone alarm Pak? Ngapunten, mergone kulolan panjenengan sehat atau mergone alarm Pak? Kulo mboten pati mireng. Kulo taklet meleh. Kulolan panjenengan saged tangi turu niku mergone alarm napa mergone awake sehat? Jawabannya keliru. Karena dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gini betul. Jenengan berarti mengingkari mati Gusti Allah. Enggak betul. Berarti doane bangun tidur napa Pak? Alhamdulillahilladzi ahyana, yang bangunkan sinten? Lah kok dirasa mau sehat? Karena diberi nikmat sehat oleh Allah, ngoten nggih. Pinter jenengan. Jenengan pinter. Tapi kurang pas. Tetap Allah Pak yang bangunkan. Kelolaan panjenengan yang bangunkan Allah, bukan alarm Pak, bukan badan sehat. Nek kelolaan panjenengan itu bangun karena badan sehat, berarti kelolaan panjenengan bisa membangunkan dirinya sendiri Pak. Berarti merasa cukup dengan dirinya sendiri Pak. Tetap jawabannya pun seperti di doa itu Pak. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan aku Pak, membangunkan aku, membangkitkan aku setelah memati. Lolan panjenengan tilem niku karena Allah nopo karena ngantuk Pak? Karena Allah Pak. Allah yang mematikan loh doa dewa Pak. Yang mematikan kemudian yang membangunkan. Ngantuk niku nikmat nopo azab Pak? Nikmat kan ya? Tapi banyak orang yang ngantuk tapi menyesal Pak. Akhirnya terus ngopi Pak. Ngantuk iram sik tak ngopi gini orang ngantuk ngoten iki Pak. Nah niki kuwabe Pak. Jadi konsep seperti ini harus dirubah Pak. Kecuali jenengan apa rondo, misalnya boten ngantuk nggih Pak. Nggih. Nah niku monggo. Nek jenengan ngantuk, ya ini wis ngantuk. Nah niku kan pripun Pak? Harus mboten iki. Sing penting ampun bar maghrib Pak. Nggih, saya punya teman Pak. Cuma teman itu luar biasa Pak. Akhirnya barisan mesti film Pak. Suatu saat dia keluar malam hari lama, kaget Pak, ngerti dalan itu kok rame jam 8:30 nih. Kaget Pak, Masya Allah Ustaz, ini kayak ini kalau malam seperti ini kan? Iya, saya sudah lama nggak keluar malam setelah Isya ini. Kaget Pak, masih banyak orang yang ngopi, katanya ngantuk biar nggak ngantuk. Nah, lucu tuh Pak. Waja'alna an-nahara ma'asya waja'alna al-laila libasa. Walik Pak. Kami jadikan siang untuk mencari penghidupan dan kami jadikan malam untuk istirahat. Maka nyuwun pamit Bapak-bapak, jenengan ini dapat nikmat luar biasa. Niki jenengan pun malam, jenengan pun istirahat pun tengah dan mriki. Gitu. Enten sing dereng atus lho niki kendalan niku. Sing sibuk kok. Gitu Pak. Nah niki nikmat terbesar salah satunya niki. Nikmat besar Pak. Ya, nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus kelolaan panjenengan Bapak Ibu, kalau tidur, bangun tidur itu sudah disuruh berdoa. Ini menunjukkan bentuk kehambaan. Masya Allah, hambaku tangi turu wae matur kalih kula. Duh Gusti, kula urip matur nuwun. Tangga kula mboten tangi. Bablas dewa digontong teng makan. Matur nuwun jenengan paringi urip, tesih diparingi medal nggih ibadah, nggih nambah amal soleh. Ampun sawanten ya, matur suwun Gusti tesih urip kula ajeng maksiat meleh. Ngoten. Dikai umur tambah maksiat Gusti Allah mboten nesu Pak. Tapi Gusti Allah selalu diberi petunjuk. Sabaripun tangi tilem terus teng pundi? Teng kamar mandi nggih Pak nggih. Teng kamar mandi nggih Pak. Mlebet kamar mandi donga mboten? Donga. Dongane pripun? Pripun doane? Allahumma inni a'udzubika minal khubuzi wal khaba'is.
Duh Gusti, kula berlindung kepada dumateng panjenengan kalih setan lanang kalih wedok. Nyun sewu Pak. Setan lanang kalih setan wedok mlebu kamar mandi Pak. Lawan panjenengan ngertos kamar mandi tempatnya sinten? Setan. Gitu. Karena kamar mandi tempatnya setan, jenengan mungkin mboten donga, berarti dilirik sinten? Nek sing pipis niku jaler dilirik sinten? Nyun sewu niku, nyun sewu Pak. Nek sing pipis setri sing dilirik sinten? Jenengan nek dilirik nesu napa mboten? Ken kersane mboten nesu, ken jenengan mboten dilirik, jenengan mangdo donga setan layu Pak. Setan mboten niku toilet itu tempat setan. Minimal bis kaki kanan bukan kiri. Kiri nek bingung mah loro-loro ni mawon. Mau Pak ngaji mau teng sik oke sik ya Pak. Pak wis loro sisan nek Gus Joko ngampun anjlok kepleset malah sedo. Alhamdulillah. Boten nggih. Terus kaki kiri. Nek sampun terus medal to nggih. Medal dongane pripun? Pripun dongane? Gufronaka. Rencang kula etan beribu. Jenenge gufron nggih. Nggih aman gufron. Gufronaka. Niku maksudnya pripun gufronaka? Duh Gusti nyuwun pangapunten. Kula niku tiap saat zikir. Ning kula mlebet mboten zikir, soalnya nek mlebu toilet mboten asal ngendika napa maka ketika ngeten toilet setengah jam biasa dizikir, mboten zikir, mboten kok kula lali, maka doanya gufronaka nyuwun pangapunten. Nyuwun ngapunten Pak, enten toilet mboten asal zikir. Bismillahirrahmanirrahim. Terus ucapan pas pipis rampung alhamdulillah. Mboten ngoten Pak. Jangankan zikir Pak. Yang bicara mboten salah. Maka segera selesaikan hajatnya terus keluar Pak. Ampun bermain-main di toilet. Nah, lari-lari alit mulai setri. Gagang ciciwur niku diwalik dicekel ngisore dienggo karaokean Pak. Nyanyi. Nggih napa Pak? Kula riyen zaman SMA niku tetanggi kula niku anggere magrib mesti sini wong nyanyi Pak. Enten toilet nyanyi. Adus niku nyanyi riyen Pak. Niku mboten ansah. Niki enten sing nyanyi Pak. Terus enten toilet, ampun diajak ngobrol Pak. Pak, muka bar niki bar atus teng pundi? Anu teng mriku. Lah karo toilet siji enten pawon, siji enten toilet. Ampun ngobrol, tidak boleh Pak. Ki ibu iki sabar riyen waktu saya teng toilet. Nggih. Ampun tidak ngobrol. Maka doanya itu berdoa. Sampun keluar dari toilet, terus teng pundi? Teng pundi Pak? Teng kaca. Gitu, ngilu, nek banturu nopo tesih utuh nopo boten. Ngilu Pak, doane ngilu pripun? Berarti betul tam donga niki. Pak Sam niki mangajari. Dongane pripun? Nggih, alhamdulillah ngapunten. Kula temu pinten ternyata pun hafal. Niku Pak Sam tok sing hafal. Allahumma hasanta khalqi fa hasin Ugi hitungane Pak ngapunten. Duh Gusti jeneng apa? Alhamdulillahilladzi awal hasan ta'ala, baguskanlah hatiku dan juga nama amal perbuatan Allahumma hasan ta'ala, ya Allah baguskanlah hatiku, hasan ta'ala fahasin kulki, agar bagus juga akhlakku. Jadi yang diminta ulun pun dari kamar mandi terus dandan, ampun guyang-guyu. Nek guyang-guyu berarti pulang panjenengan bangga dengan dirinya sendiri. Yastakbiru tadi sombong. Alhamdulillah bar salom terus rodo apik sithik iki. Mboten tapi Allahumma hasanna. Duh Gusti matur suwun. Baguskanlah hatiku, apa? Hasanna qalbi fa hasin tulki, dan juga baguskanlah nama akhlak kula pada sedaya. Iku doanya. Nek bar niku terus teng pundi? Teng tempat ibadah sholat, terus berdoa terus munjuk toyo doane pun pripun? Allahumma, nah iki apal semua nggih. Dahar utawi munjuk Allahumma barik lana bima rozaqtana
Ketika Kanjeng Nabi sinten sing ngunjuk utawi doa dengan sebelum makan, maka insya Allah makanan itu tidak akan menjadikan maksiat. Jadi kalau panjenengan melalui makdahan atau ngunjuk kemudian berdoa, maka insya Allah sing kelolaan panjenengan dahan itu tidak akan menjadikan kelolaan panjenengan maksiat. Kenapa banyak orang yang maksiat? Salah satunya yang dia makan tidak diridhai Allah, maka menimbulkan maksiat di dalam tubuh kelolaan panjenengan, menggerakkan keburukan. Maka yang ngapunten ampun kesupen nama dongo. Terus dari ada PG di lampai dewa, sing kebanyakan itu kadang-kadang boten krasa tangan tengen nyekel tempe goreng, ngombe kleru nyekel tangan iwo. Nah ngoten nggih yen sewu tetep kanan enten tugas dhewe, kiwa gadah tugas ampun dicampur. Berdoa Pak, mungkin boleh nek keluar rumah Pak, berdoa lagi Pak, keluar rumah berdoa pripun? Loh, mungkin nek dipikir kok dengo-dengo doa, titik-titik dongo, titik-titik dongo. Dan memang ngoten Pak, keluaran panjenengan itu bergantung sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa keluar rumah pripun? Bismillahi tawakkaltu 'alallahi wa la haula wa la quwata illa billah. Nek pun keluar rumah pamitan kalih garwa, mencium kening istri, tirose Pak Yai mencium kening istri ketika pergi mencari nafkah sama dengan mencium Hajar Aswad Pak. Mencium apa? Hajar Aswad. Itu terus napa? Nabi niku Pak, ajeng salat nang masjid aja mencium kening istri. Seolah-olah ya Allah, saya wahai istriku, aku mencintai Allah. Dan sebelum mencintai datang kepada Allah, saya memberikan tanda kepada istrinya bahwa saya juga mencintai engkau. Ngoten Pak. Bapak-bapak sama mencium kening istri. Betul. Nampak istrinya itu pun beri. Nah mungkin naik mundur dicium kening. Dan terus naik pun keluar, terus naik motor gitu Pak. Doa ini pun naik mobil. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Nek dalane nanjak pripun? Kok repot ngono Pak. Kapan tekane kan ngoten. Nggih ngoten Pak. Iki kan sambil nanjak kan mboten repot Pak. Nggih. Allahu akbar. Kalau dalane turun pripun dan seterusnya. Nggih, sampai dan seterusnya Pak. Ternyata Allah itu mengajarkan banyak doa agar hambanya itu terus bergantung kepada Allah Pak. Ini sebagai wujud dari penghambaan kula dumateng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan insya Allah kalau sudah seperti ini, maka nanti insya Allah Allah akan ridho Pak. Allah akan senang kepada hambanya. Allah akan memberikan sesuatu yang bahkan tidak diminta oleh hambanya. Tidak diminta oleh hambanya, maka Allah akan kasihkan Pak. Dan saya dengan pernah duh Gusti Allah, kula nyuwun udara. Pernah udara itu penting nomor betul. Penting Pak, jenengan jalur oksigen teng rumah sakit pinten cari kita tabung. 800 ya Pak, betul. Ki jenengan nanti ndonga ngoten. Duh Gusti, kula nyuwun ambekan. Mugi-mugi yang ngoten. Pernah enten sing ndonga. Nah, ini menunjukkan bahwa keluaran panjenengan itu meskipun tidak meminta, Allah memberi yang kita butuhkan. Apalagi keluaran panjenengan minta, maka sungguh Allah senang kalau diminta. Tidak diminta saja, Allah sampun paring keluaran panjenengan nikmat ingkang kathah. Bagaimana darah itu menyerap sari makanan, dialirkan ke seluruh tubuh Pak, diserap oleh usus nggih Pak. Nek jenengan sekolah riyen kemutan dicerna Pak oleh mulut, terus buat derek pati lembut dilebokke teng di lambung niku dihancurke Pak. Dihancurkan namun dimasuk usus 12 jari Pak. Usus halus. Nek mboten lentu usus halus niku yo ngapunten nek lentu panjangnya 7 meter. 7 meter nek mboten percaya ukur nggih, mantoke nggih mengukur. Nggih, diukur makanya sosok enten usus sing temu Pak. Mau Pak? Ngelem muntir. Usus muntir niku regane piro Pak?
keluwen kosong ki mutir ngono nggih. Kados selang ngono niku. Duh Gusti, matur suwun, usus kula mboten mutir. Wong dawane sakmoten. Diserap oleh napa Pak? Darah sari-sari pembuluh-pembuluh ning usus niku diserap. Oh niki sing kalsium disetorke kali darah Pak, teng tulang-tulang. Oh niki vitamin A disetorke teng pundi? Mata. Oh niki vitamin E disetorke teng pundi? Kulit agar kulit sehat. Oh niki protein untuk membangun luka-luka. Mboten pernah kleru Pak darah mengalirkan. Mosok oh iki kalsium membangun kudune ning tulang disetorke ning mripat. Akhire mripate atos lah. Mboten. Oh niki napa? Protein disetorke kleru. Darah tidak pernah keliru menyetorkan zat-zat niku Pak. Tidak pernah keliru dan itu sinten sing ngatur Pak? Allah. Makanya Allah napa niku? Ayat kursi Allah tidak mengantuk. Allah betul tidur lah sekali ngantuk. Wah niku udara ini kleru kabeh Pak. Nyetorke teng matahari kleru terbitnya, kleru terbenamnya. Rusak Pak. Maka kalau sampai Tuhan itu ngantuk, kacau Pak alam semesta. Karena Allah yang mengatur semuanya dan itu nikmat Pak. Maka kelolaan panjenengan pun diajari doa kali Gusti Allah. Allah mengajari doa di dalam surat pertama di dalam Al-Quran. Surat apa Pak? Allah mengajari cara berdoa di dalam Al-Quran. Surat pertama dalam Al-Quran. Surat apa? Al-Fatihah. Bunyi Al-Fatihah, kalau kita tidak mengeraskan bacaan bismillahnya, bunyinya berapa Pak? Alhamdulillahirabbil alamin. Berarti kalau berdoa harus memuji Allah. Maka kalau berdoa alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafina wa yukafi mazida, ya rabbana lakal hamdu. Puji dulu Allah. Kemudian setelah memuji alhamdulillah terus nama Pak? Ar-Rahmanir-Rahim. Sebut asma Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Duh Gusti sing maha welas lan maha asih. Duh Gusti sing memiliki hari pembalasan. Ar-Rahmanir-Rahim maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dipuji Allah Pak. Duh Gusti, kula namung nyembah dhumateng panjenengan lan kula namung minta kalih panjenengan. Lah nek pun matur ngoten nembe diutarakan apa? Niatnya, mintanya. Dan yang diminta pertama kali waktu surat Al-Fatihah apa? Ihdinas siratal yang diminta itu Pak. Diajari Allah, ya Allah berilah kami petunjuk jalan yang lurus. Ya Allah kuatkan keimananku. Ya Allah jadikan aku orang yang pandai bersyukur. Niku doa seperti itu jarang dilantunkan Pak. Yang dilantunkan sering itu, ya Allah berilah rezeki yang melimpah, harta yang banyak. Ngoten niku Pak sing sering. Kene donga ngoten niku, ustaze donga ngoten niku. Amine untuk banter Pak. Oh amin ngoten niku Pak. Napa meneh sing dilakoni ngoten niku. Niki iki dilakoni Pak. Oh, boten sahih. Doa itu Allahumma fir amin. Wali walidayya amin. Itu. Jadi doa itu seperti itu Pak. Terus kalau dengan urutannya berdoa ngoten niku Pak. Memuji Allah, sebut asma Allah, kemudian ikrarkan janjinya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, baru sebut kula panjenengan menyebut yang tinggi Pak. Yang kualitasnya paling tinggi, yaitu meminta apa? Petunjuk jalan yang lurus, mohon hidayah, mohon kekuatan iman, mohon diberikan keteguhan, kesabaran, rasa syukur. Itu yang diminta pertama kali. Nanti baru yang lain yang rendah-rendah, yang kecil-kecil. Nyun pamunten, urusan dunia itu urusan yang kecil Pak. Sampai bikin lebih pendahuluan ini Pak. Saya setuju kalau menyebutkan hikmah ini. Nah segini biji ya. Kita itu dengan bisa itu acara loh. Gitu Pak. Kalau dibocori orang begini. Itu acara betul Pak Bisa. Itu insyaallah kita akan bincang nih. Bapak Ibu sepindah malih kula panjenengan monggo dipun kata-katai berdoa. Jadi urusan dunia itu urusan sepele Pak, urusan kecil Pak.
Lolan panjenengan mantingali Quran kali hadis Pak. Allah tidak pernah memuji dunia Pak. Allah tidak pernah memuji dunia. Dunia ini boten saya kangge wong sing napa? Dunia itu Allah itu memperlakukan orang-orang yang mulia itu di dunia ini kadang-kadang tidak baik Pak. Jangan tinggali Pak. Nabi Yusuf itu nabi, orang yang dicintai Allah. Niku hidupnya pripun Pak? Ketika masa kecil dimusuhi oleh sedulure Pak, 10 Pak, gitu. 10 mau dibunuh tidak jadi, akhirnya dijegurke pundi? Sumur. Bar dijegurke sumur terus didol Pak. Bar didol dilebokke penjara. Niku Pak, niku nabi lho Pak. Nabi utusan Allah. Seperti itu. Jadi keluar panjenengan nanti kalau keluar panjenengan dekat dengan Allah, kok banyak diberikan ujian Allah, jenengan ampun salah paham. Jangan ampun salah paham. Itu. Maka orang-orang dahulu Pak, kalau mereka ditimpa musibah, mereka selalu ingat surat Yusuf. Lah bedane kali saniki nek menteng malah baca surat Yusuf. Menteng niku musibah napa nikmat? Lah kok dibacake surat Yusuf Pak? Tirose kula takon gen anake ganteng kaya Nabi Yusuf, bareng lahir ora ganteng menyesal Pak. Saged sewu. Dan niku klentru Pak. Maka keluaran panjenengan yang diminta pertama kali napa Pak? Petunjuk gen boten kleru Pak. Wong dulu ki ulama niku nek susah maca surat Yusuf, kok sakniki nek hamil kok malah maca surat Yusuf. Dan iki petunjuk dari mana? Boten Pak istilahnya. Tapi nek niat jenengan gen soleh kaya Nabi Yusuf nggih monggo mboten apa-apa. Sing penting ampun nyun ganteng nggih. Nabi Muhammad itu pernah ketemu Nabi Yusuf ketika Isra Mi'raj di langit keempat Pak. Langsung Nabi Muhammad gumun Pak. Masya Allah. Jadi nek diibaratke dunia niki separuh niku gantenge Nabi Yusuf Pak. Lah sing separuh didumung sak meter niki Pak. Tetap niki pundi? Ngirakan mboten angsal niki. Jadi sing separuh niku didumung sak donya Nabi Adam saka akhirat sampai hari kiamat Pak. Lah sing separuh ngene Nabi Yusuf. Ki jenengan mungkin hamil, ibu-ibu hamil terus didoakan Nabi Yusuf, terus mungkin nek mboten ganteng Nabi Yusuf malah getun. Malah ke ning sing penting sing diminta mugi-mugi soleh. Ya, ngoten nggih. Mungkin jenengan baca surat Yusuf Pak, Masya Allah luar biasa. Itu di awal dikatakan nahnu naqussu alaika ahsanal qasasi. Ini kisah terbaik. Dan ayat itu diulangi lagi di ayat 101 Pak, ayat yang terakhir. Kami kisahkan kisah terbaik dalam Quran. Diulangi Allah 2 kali. Maka kisah terbaik dalam Quran salah satunya adalah Nabi Yusuf. Mungkin kalau panjenengan bisa mempelajarinya, terus nanti pun ketemu, terus nanti masalah, Masya Allah, ini belum seberapa dibandingkan Nabi Yusuf. Sehingga kalau panjenengan akan banyak bersyukur dan bersabar. Insya Allah dikatakan itu nanti pun monggo sing dereng donga, monggo kula panjenengan yang mampu menggetarkan langit adalah doa. Bahkan sebuah riwayat walaupun dhaif, sebagian ulama mengatakan dhaif, oleh Syalbani juga dhaif, itu doa mampu merubah takdir Pak. Takdir contohnya ngeten Pak. Geni niku kudune ngobong. Ning gandeng Nabi Ibrahim berdoa, orang ngobong Nabi Ibrahim Pak. Nah niku merubah takdir geni Pak. Tongkat niku mboten mungkin bisa membelah lautan, tapi karena doa maka tongkat bisa membelah lautan, merubah takdir. Ngoten nggih Pak nggih. Air bisa keluar dari jari-jari Rasulullah. Onta bisa keluar dari batu, merubah takdir Pak. Itu mukjizat ya Pak. Itu mukjizat. Nah, kula panjenengan kados sinten Nabi Ibrahim utawi Nabi Zakaria, ya Allah, rambutku sudah putih, istriku sudah menopause. Tidak mungkin secara medis hamil, tapi saya tidak pernah jenuh berdoa. Dengan baca Quran ya ayatnya, saya tidak pernah berhenti berdoa. Maka datang 10 malaikat mengabarkan langsung kabar berita baik, istrimu hamil. Luar biasa Pak. Luar biasa. Maka doa mampu merubah segalanya insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin kalau panjenengan termasuk ahli ibadah dan orang yang rajin berdoa dan bukan orang-orang yang disebut oleh Allah yastakbiruna an ibadati, yaitu orang-orang yang sombong yang tidak berdoa. Wallahu a'lam bishawab. Mohon ditutup. Subhanallah wa bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.